Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah Sejarah Pemikiran Tasawuf di Nusantara, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas kontroversi pemikiran tasawuf Syekh Siti Jenar, dan ini merupakan sambungan dari pembahasan yang dibahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan pemikiran tasawuf Wali Songo. Dan kita ketahui bahwa Syekh Siti Jenar ketika berbicara tentang pemikiran tasawuf Wali Songo, pasti kita akan membahas Syekh Siti Jenar, dan begitu juga sebaliknya ketika kita berbicara mengenai Syekh Siti Jenar, pasti ada hubungannya dengan permasalahan kontroversi atau polemik pemikiran tasawufnya dengan Wali Songo. Pertama kita lihat sejarahnya dulu, bahwa Syekh Siti Jenar itu secara kesejarahannya juga punya kontroversi karena ada misteri di sana, asal usulnya, tempat kelahirannya, kehidupannya, bahkan sampai proses kematiannya dan pasca kematiannya juga banyak disebutkan ada beberapa cerita yang berbeda-beda. Hal lepas dari sangat minimnya data sejarah yang pasti terkait dengan Syekh Siti Jenar. Data-data yang diperoleh hanya berupa data sekunder. Tapi semua sejarawan sepakat bahwa Syekh Siti Jenar adalah sosok yang memang ada, dan itu dibuktikan dari sangat kuat merebaknya pemikiran yang dinisbahkan kepada Syekh Siti Jenar. Jadi secara kesejarahan, dari sisi ilmu sejarah, ketika sedemikian kuatnya pemikiran sampai pada tahapan pemikiran yang dinisbahkan kepada sosok seseorang, biasanya sih bisa dipastikan bahwa sosok itu memang ada. Dan ini adalah versi sejarah yang paling banyak disebut oleh para sejarawan. Syekh Siti Jenar memiliki nama asli Sayyid Hasan Ali Al-Husaini, dan setelah dewasa mendapat gelar Syekh Abdul Jalil atau Raden Abdul Jalil. Dan pada saat berdakwah di Caruban, di sebelah tenggara Cirebon, beliau mendapat beberapa julukan Syekh Siti Jenar, ada Syekh Lemah Abang, Syekh Lemah Burit, dan beberapa julukan lainnya. Syekh Siti Jenar diyakini lahir di Persia atau Iran sekitar tahun 1404. Pada usia 17 tahun, Syekh Siti Jenar tiba di Kepulauan Nusantara mengikuti ayahnya bernama Said Saleh yang diangkat sebagai mufti Kesultanan Malaka di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Tahun 1425 keduanya pindah ke Cirebon, lalu di tanah Jawa Syekh Siti Jenar berguru ke sejumlah wali termasuk Sunan Gunung Jati dan Sunan Ampel, yang nantinya justru malah akan menyidang Syekh Siti Jenar karena pemikirannya. Hampir semua sejarawan sepakat juga bahwa Syekh Siti Jenar wafat karena dihukum mati. Sebagian besar meyakini bahwa hukuman mati itu dijatuhkan karena Syekh Siti Jenar terlalu provokatif dalam mengajarkan ilmu makrifat yang dikenal dengan ajaran manunggaling kawula Gusti. Nah, akan tetapi sebagian yang lain melihat bahwa penyebab hukuman mati adalah masalah politik, di mana Syekh Siti Jenar, ini semuanya rumor bahwa Syekh Siti Jenar itu berpihak kepada Ki Ageng Pengging yang berebut takhta Majapahit dengan Raden Patah. Nanti juga kita lihat bagaimana proses dijatuhkannya vonis hukuman mati kepada Syekh Siti Jenar itu didahului dengan adanya rombongan para wali yang diutus oleh Raden Patah. Versi kematian Syekh Siti Jenar yang pertama yaitu karena ia dituduh menyebarkan ajaran wahdatul wujud, membuatnya disamakan dengan sufi terkenal Syekh Mansur Al-Hallaj. Dari proses pengadilan yang digelar, keduanya sangat mirip. Mulai dari kasusnya, dialog-dialognya, perdebatan-perdebatannya, itu sangat mirip, hingga vonisnya juga sama, yaitu dihukum mati. Karena sangat miripnya proses pengadilan inilah ada yang mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar adalah tokoh fiktif. Tapi sekali lagi bahwa sebagian besar sejarawan mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar sebenarnya adalah tokoh yang real, tokoh yang nyata. Nah, kita sekarang masuk ke pembahasan mengenai ajaran dari yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar berdasarkan kepada beberapa referensi yang ditemukan. Sosok Syekh Siti Jenar dikenal dengan ajaran manunggaling kawula Gusti atau bersatunya manusia dengan Tuhan. Jadi menurut Syekh Siti Jenar, manusia selama di dunia ini pada hakikatnya sedang mati. Dan pada saat wafat itulah justru manusia memasuki kehidupan abadi dan berjumpa dengan Tuhan, yang artinya bersatu dengan Tuhan. Jadi manusia selama hidup, ketika kita sekarang hidup di dunia itu sebenarnya katanya mati gitu tuh. Ada
hadis ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan an-nasu niyam atau innan nasa niyam, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan tertidur. Fa idza matu intabahu, ketika mereka manusia itu mati, justru saat itulah manusia terbangun dari tidurnya. Ini juga hadis yang sering dipakai, dijadikan sebagai landasan atau argumen, dalil bagi orang-orang yang mengatakan bahwa hidup di dunia ini sebenarnya pada hakikatnya adalah buah kematian. Hidup yang benar adalah justru malah kehidupan setelah kematian, dan di sanalah kemudian manusia bertemu dengan Tuhan. Nanti kita akan bahas di akhir pembahasan terkait dengan konsep atau versi lain yang disebut dengan manunggaling kawula Gusti yang seringkali disalahpahami oleh orang-orang. Nah, ini kita masuk ke polemik teologisnya, didasarkan kepada Serat Centini. Serat Centini ini sebenarnya bukan terkait dengan kisah Syekh Siti Jenar, akan tetapi terkait dengan catatan perjalanan dari, kalau tidak salah ini Sunan Giri anak-anak dari Sunan Giri, yang di sananya itu ada episode pengutipan, ada dikutip peristiwa yang terjadi pada Syekh Siti Jenar. Dikisahkan bahwa suatu hari, didasarkan kepada Serat Centini ini, bahwa di Istana Argapura, Giri atau Gresik, di kawasan Gresik, para wali dan sejumlah tokoh penting menggelar saresehan. Telah hadir Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Tan Gowat alias Syekh Bentong, Pangeran Palembang, Panembahan Madura, hingga Syekh Lemah Abang. Syekh Lemah Abang itu Syekh Siti Jenar itu Masing-masing hadirin bergantian memaparkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang agama atau hal-hal yang lainnya. Saat tiba giliran Syekh Siti Jenar yang mengatakan menyembah Allah dengan bersujud beserta ruku, pada dasarnya baik yang menyembah maupun yang disembah pada dasarnya sama dengan Allah baik yang menyembah ataupun yang disembah, sama-sama Allah. Dengan demikian hambalah yang berkuasa, dan yang menghukum pun juga hamba Jadi ketika manusia melakukan ruku, melakukan sujud yang disembah saat ruku dan sujud itu siapa? Allah. Tapi yang menyembah dan disembahnya siapa? Siapa? Allah Tapi siapa yang menyembahnya? Siapa yang melakukan rukunya? Ya Allah juga katanya. Baik yang menyembah dan disembah sama-sama Allah, sama-sama berkuasa. Yang menghukum pun juga hamba juga, seandainya kita misalnya tidak melakukan ruku dan tidak melakukan sujud. Kata-kata Syekh Siti Jenar ini kemudian dikecam oleh para wali, dan setelah itu para wali menjatuhkan hukuman mati kepada Syekh Siti Jenar. Ada versi lain yang berasal dari catatan Serat Siti Jenar. Versi polemik lainnya dituliskan oleh Raden Sasrawijaya, Keraton Yogyakarta. Disebutkan bahwa Syekh Siti Jenar yang sedang mengajar santri-santrinya di dalam masjid di Jepara didatangi rombongan dari Demak. Ada Sunan Bonang, ada Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Geseng atau Raden Mas Cakrajaya dan lainnya. Mereka datang menyampaikan perintah atau titah dari Raden Patah Sultan Demak. Tadi disebutkan bahwa ada yang menduga alasan dari dihukumnya Syekh Siti Jenar itu karena preferensi politik Syekh Siti Jenar yang berpihak kepada, dalam tanda kutip, oposisi dari Raden Patah Sultan Demak. Nah, saat itu Sunan Bonang itu mengucapkan salam, tapi salam itu tidak dijawab. Nah, sebagian mengatakan bahwa dikarenakan ributnya suasana sehingga tidak terdengar, tapi ada yang mengatakan bahwa memang Syekh Siti Jenar secara sengaja tidak menjawab dengan alasan bahwa dia merasa tidak sedang disapa. Salam itu tidak dijawab. Kemudian Sunan Bonang lalu mendatangi Syekh Siti Jenar seraya berkata keras, "Wahai Jenar yang sedang berada di alam kematian." Nah gitu. Syekh Siti Jenar mengatakan bahwa manusia dalam hidupnya di dunia itu dalam keadaan kematian. Hentikan sejenak pengajaranmu, jangan kau teruskan mengajar murid-muridmu.
Nah itu para wali itu datang atas perintah Raja Demak, Raden Patah. Ajaran Syekh Siti Jenar dianggap telah menyimpang dari ajaran Islam. Maka digelarlah forum sebagai ajang pertanggungjawaban atas keyakinan Syekh Siti Jenar itu. Sebagian besar anggota Wali Songo hadir dan mengeroyok gitu ya, Syekh Siti Jenar dengan membacakan berbagai argumen tentang ketuhanan. Bagi Syekh Siti Jenar, inti paling mendasar tentang syahadat dan tauhid adalah manunggal atau bersatu. Artinya seluruh ciptaan Tuhan pasti akan kembali menyatu yang menciptakan manunggaling kaula Gusti. Justru Syekh Siti Jenar menganggap bahwa justru pendapat dialah manunggaling kaula Gusti lah yang menjadi ajaran tauhid yang sebenarnya. Jadi dikisahkan para wali beramai-ramai untuk menyanggah keyakinan Syekh Siti Jenar. Misalnya Sunan Gunung Jati mengatakan Allah adalah yang berwujud hak gitu. Kemudian Allah tidak berwarna, tidak berupa, tidak berarah, tidak bertempat, tidak berbahasa, tidak bersuara, wajib adanya. Dan itu mustahil tidak adanya. Itu Sunan Bonang yang mengatakan bahwa Allah itu beda dengan makhluk gitu. Tidak bisa disamakan gitu. Karena Allah itu wujud yang hak. Allah itu tidak punya warna, tidak berarah, tidak bertempat, sementara makhluk-makhluk itu berwarna, bertempat dan sebagainya. Kemudian Sunan Giri menambahkan Allah itu adalah jauhnya tanpa batas, dekatnya tanpa rabaan. Kemudian ada lagi misalnya Sunan Kudus mengatakan, Sunan Kalijaga gitu misalnya mengatakan bahwa Allah itu seumpama dalang yang memainkan wayang gitu. Sehingga dalang dan wayang beda gitu ya. Tidak bisa disamakan dalang dan dengan wayang, tidak. Kemudian juga ada Sunan Kudus yang mengatakan Allah itu tidak bersekutu dengan sesama. Tapi ya Syekh Siti Jenar tetap bertahan dengan keyakinannya dengan mengatakan bahwa ya tidak usah banyak berteori yang semu, dan sesungguhnya ingsun kata itu, saya inilah Allah, nyata ingsun yang sejati. Dan Syekh Siti Jenar kemudian mengatakan, jika kalian menanyakan di mana rumah Tuhan, jawabnya tidaklah sulit. Allah berada pada zat yang tempatnya tidak jauh, yaitu bersemayam di dalam tubuh manusia itu sendiri. Nah itu akhirnya kan dihukum mati Syekh Siti Jenar karena pernyataannya tersebut. Nah, kita masuk ke konsep hulul ya, yang seringkali dinisbahkan kepada Syekh Siti Jenar, yang ternyata juga konsep hulul itu pertama kalinya itu diperkenalkan oleh Al-Hallaj, yang juga mengalami peristiwa yang hampir sama dengan apa yang dialami oleh Syekh Siti Jenar. Al-Hallaj hidup tahun 858 sampai 922, dan konsep ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Ibnu Arabi. Kata hulul berarti penyerapan atau infusion, yaitu menyerap keseluruhan bagian yang dapat menerimanya gitu. Jadi hulul adalah diri seseorang yang tidak hancur dan tidak hilang. Beda misalnya dengan konsep ittihad Abu Yazid yang menganggap diri seseorang itu hancur dan yang ada hanya diri Tuhan. Nah, manusia tetap berada dalam dua wujudnya, itu Tuhan dan manusia, tetapi bersatu di dalam satu tubuh. Nah, seperti yang disampaikan dalam ajaran Martabat 7, kita pernah membahas ya di pertemuan sebelumnya, dikatakan bahwa seseorang yang ingin berjumpa dengan Tuhannya dapat melakukan apa yang disebut dengan mendaki atau taraqi. Nah, pada saat manusia melakukan pendakian itulah maka pada saat itu Tuhan akan turun atau tanazul, sehingga terjadi pertemuan dan penyatuan antara keduanya. Tuhan memilih tubuh-tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya setelah sifat-sifat kemanusiaan yang ada di dalam tubuh itu dilenyapkan. Seseorang yang ingin berjumpa dengan Tuhannya dapat melakukan apa yang disebutnya dengan taraqi. Nah, saat manusia melakukan pendakian, maka pada saat itu Tuhan turun, tanazul, sehingga terjadi pertemuan dan penyatuan di antara keduanya, antara manusia dan Tuhan. Ada juga konsep yang lain. Sebagian peneliti meyakini bahwa Syekh Siti Jenar tidak pernah menyebut dirinya sebagai Tuhan. Jadi apa yang disebut ketika Syekh Siti Jenar menyampaikan bahwa aku ini adalah Tuhan, itu sebenarnya maksudnya bukan itu gitu, karena Syekh Siti Jenar itu punya pemikiran yang
lain sebenarnya, tapi itu hanya sebatas yang disampaikan, yang dicatat dalam sejarah itu mungkin ada distorsi, atau memang walaupun misalnya benar, tapi maksud dari Syekh Siddinar itu bukan itu. Karena manunggaling kaula Gusti itu artinya bukan sebagaimana yang disebut-sebut dinisbahkan kepada Syekh Siddinar itu. Sebagian peneliti meyakini bahwa Syekh Siddinar tidak pernah menyebut dirinya Tuhan. Arti dari manunggaling kawula Gusti itu dianggap bukan bercampurnya Tuhan dengan makhluknya, melainkan Sang Pencipta adalah tempat kembali semua makhluk dan semua makhluk akan kembali kepada Tuhannya. Manusia telah bersatu dengan Tuhannya di saat itu. Ini konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita semua berasal dari Allah dan kemudian akan kembali kepada Tuhan. Kembali itu artinya apa? Ya bertemu dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, kembali kepada Tuhan. Nah, kemudian ada yang terakhir yang terkait dengan konsep manunggaling kawula Gusti-nya itu yang dianut oleh Syekh Siddinar. Maksud dari manunggaling kawula Gusti itu bermakna bahwa di dalam diri manusia terdapat ruh yang berasal dari ruh Tuhan, sesuai dengan ayat Al-Quran sebagaimana disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia yang berasal dari tanah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, maka ketika telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruhku, faqa'u lahu sajidin, hendaklah kalian wahai malaikat tersungkur dan bersujud kepadanya. Di ayat ini surat Shad ayat 71 dan 72 itu dikatakan bahwa Tuhan ini meniupkan ruhnya ke dalam diri manusia. Artinya memang di dalam diri manusia itu ada ruh Tuhan. Dan karena itulah maka manusia menjadi mulia dan para malaikat diwajibkan untuk bersujud kepada manusia sebagai bentuk penghormatan. Nah, keberadaan ruh Tuhan ini sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran surah Shad ayat 71-72 ini menunjukkan bahwa Tuhan dan manusia itu bersatu. Jadi ini yang disebut dengan manunggaling kawula Gusti. Ini adalah penafsiran yang disampaikan oleh para peneliti terkait dengan ajaran Syekh Siddinar. Itulah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.